Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Melina dengan NPM 2375816 kelas 2A Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lab session 5 yaitu Object Oriented Programming. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen Object Oriented Programming pada program, dan yang terakhir tuh saya akan menjelaskan tentang hasil runningnya. Mari kita simak. Oke guys, pertama kita akan membahas tentang modul IP address, yang dimana dia adalah baris pertama yang menggunakan modul tersebut. Yang modul itu adalah bawaan Python yang membantu untuk menangani sebuah alamat IP dan subnet mask secara akurat. Nah, di sini ada kelas configuration, yang dimana kelas ini menyimpan sebuah informasi konfigurasi jaringan untuk sebuah perangkat. Di sini juga kita menggunakan init, yang dimana fungsi init ini dipanggil saat kita membuat objek konfigurasi baru. Kita dapat menerima 3 parameter yaitu alamat IP, subnet, mask, dan gateway. Nah, di sini kita menggunakan modul IP address untuk memvalidasi dan menyimpan sebuah alamat IP, subnet, mask, dan gateway ke dalam objek. Validasi konfigurasi ini pun fungsi dia itu memeriksa apakah kombinasi alamat IP dan subnet mask itu yang diberikan itu valid. Nah, fungsi ini juga akan memanggil di mana validasi configuration untuk memastikan keabsahan data. Jika valid, dia akan mendapatkan fungsi ini menampilkan informasi konfigurasi yang tersimpan termasuk alamat IP, subnet, mask, dan gateway. Display info. Dia ini akan menampilkan sebuah informasi konfigurasi yang tersimpan pada objek configuration. Dia juga berfungsi untuk menampilkan sebuah alamat IP, subnet, mask, dan gateway ke dalam format yang mudah dibaca. Nah, di sini tuh kita menambahkan kelas yang dimana network device, di mana kelas ini menyimpan sebuah informasi tentang perangkat jaringan. Di sini juga kita menggunakan init, yang dimana dia akan dipanggil saat kita membuat objek network device baru. Kita akan menerima 3 parameter yaitu kita akan menerima nama perangkat, tipe perangkat, dan objek konfigurasinya. Nah, fungsi di sini dia akan menyimpan nama perangkat, tipe perangkat, dan referensi ke objek konfigurasi yang terkait. Display info ini dia akan menampilkan informasi tentang perangkat jaringan termasuk nama dan tipe perangkat. Selain itu, dia juga akan memanggil fungsi ini dari objek konfigurasi yang terkait untuk menampilkan detail bagaimana konfigurasi jaringan tersebut. Ada juga get user input. Nah, di sini get user input itu dia tuh meminta bagaimana pengguna memasukkan informasi yang diperlukan untuk mengkonfigurasi sebuah perangkat jaringan. Di sini juga fungsi yang diminta itu meminta pengguna itu memasukkan nama perangkat, tipe perangkat, alamat, subnet, mask, dan gateway. Jadi di get user input ini kita disuruh untuk diminta untuk memasukkan nama, tipe, nama perangkat, tipe perangkat, alamat IP, subnet, mask, dan gateway-nya. Kalau sudah dimasukkan, dia akan dikembalikan sebagai sebuah tuple yang berisi kelima nilai tersebut. Oke. Pun ada blok yang if name. Di sini blok tersebut, blok kode ini memastikan bahwa jika kode dijalankan hanya ketika script, ini dijalankan secara langsung, bukan diimpor sebagai modul. Jadi kode ini tuh memastikan bahwa kode ini tuh dijalankan hanya ketika di script. Ini bukan dijalankan secara langsung ataupun bukan diimpor sebagai modul. Nah, di sini kita menggunakan loop while true, yang dimana program ini berjalan terus-menerus sehingga pengguna itu memilih untuk berhenti. Jadi, di dalam loop ini, fungsi get user input ini dipanggil untuk mendapatkan sebuah informasi konfigurasi dari pengguna. Objek konfigurasi itu baru dibuat
dengan informasi yang dimasukkan pengguna. Objek network device-nya itu baru dibuat dengan nama perangkat, tipe perangkat, dan objek konfigurasinya. Dan adapun fungsi save information dan display info yang tadi saya jelaskan dari objek configuration, dia itu dipanggil untuk menyimpan dan menampilkan sebuah informasi konfigurasi. Di IC running ini pertama kita diminta untuk memasukkan nama perangkat. Saya masukkan nama saya Mei, lalu kita enter. Di sini kita disuruh memasukkan type perangkatnya apa, kita masukkan HP, lalu enter lagi, dan kita di sini disuruh memasukkan alamat IP address ya, 192.168.10.1. Lalu di sini kita disuruh memasukkan subnet masknya, kita masukkan 255.255.255.0. Lalu di sini disuruh masukkan gateway-nya lagi, kita masukkan gateway-nya 192.168.0.1. Di sini ada bacaan save network configuration informasi. Ini informasi konfigurasi di atas, lalu dia akan muncul seperti ini. Jika konfigurasinya itu berhasil, dia akan muncul seperti ini, network configuration information saved successful. Dia akan menampilkan device information-nya itu device device name-nya itu main, device type-nya itu HP, lalu network configuration-nya itu dia IP address-nya 192.168.10.1, subnet mask-nya 255.255.255.0, gateway-nya di sini 192.168.0.1. Nah, di sini ada bacaan do you want to continue, di sini yes atau or no. Di sini tuh jika kita di sini kita disuruh untuk melanjutkan, apakah kamu ingin melanjutkan hasil running ini atau tidak. Jika iya, kamu ketik yes, jika tidak kamu ketik no, karena dia akan berhenti. Jika diketik no, dia akan berhenti dengan sendirinya, tapi jika dia diketik yes, dia akan melanjutkan hasilnya tersebut. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan atau kurang paham. Jika ada kekurangan juga saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.